Oke, selamat pagi anak-anak kelas 8 ya. Kita lanjut materi kita tentang bunyi. Ya, seperti yang Bapak bilang ada efek Doppler dan resonansi yang kita bahas ya. Yang pertama kan bahas itu adalah efek Doppler ini. Jadi efek Doppler itu adalah peristiwa bertambah atau berkurangnya frekuensi yang kita dengar akibat pendengar maupun sumber bunyi ikut bergerak. Nah, jadi misalkan kita mendengarkan ambulan ya, kita mendengarkan ambulan misalnya. Ya, si ambulan ini membunyikan sirenenya, ya. Kita di sini anggap aja dulu diam, kita nggak ikut bergerak ya, tapi bisanya kita ikut bergerak sebagai pendengar bisa. Nanti kita lihat bagaimana persamaannya. Nah, jadi bagaimana kalau si sumber bergerak, misalnya mendekati, ya, mendekati si pendengar. Jadi dalam hal ini si ambulan itu menjadi si sumber ya, sumber bunyinya karena sirenenya dari dia. Si orangnya ini jadi pendengar. Nah, ketika si ambulan mendekati si pendengar, maka jelas pendengar akan mendengarkan frekuensi semakin besar, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin besar frekuensi yang dengarkan. Terbalik dengan misalkan kalau si ambulan itu bergerak menjauhi si sumber, si pendengar. Si manusianya jadi pendengar ya, ambulannya jadi sumber. Jadi Bapak simbolkan Vs, V kecepatan, S sumber gitu ya. Bagaimana kalau dia menjauhi? Misalnya kalau si orangnya juga menjauhi atau si orangnya mendekat. Tapi dalam analisis ini coba kita bayangkan misalnya si pendengar itu diam gitu ya. Kalau pendengarnya diam, berarti si sumber itu menjauhi, itu artinya bahwa akan makin kecil dong yang didengarkan oleh si pendengar ketika ini bergerak menjauhi. Nah, hal-hal yang keterangan yang harus kalian ketahui adalah Vs itu kecepatan si sumber ya, kecepatan si sumber. Vs itu kecepatan sumber, satuannya nanti harus meter per sekon. Vp itu kecepatan pendengar, meter per sekon. Kemudian Fp itu apa? Frekuensi pendengar, berapa hertz yang didengarkan oleh si pendengar ya. Yang kedua, yang berikutnya Fs, frekuensi si sumber, berapa sirene yang dikeluarkan oleh si ambulan. Nah, itu frekuensinya. Nah, berikutnya kecepatan bunyi di udara. Kecepatan bunyi di udara ini nanti sudah diketahui biasanya itu untuk V ini nilainya itu 340 meter per sekon ya. Itu biasanya ya. Nah, gitu dia. Nah, lalu bagaimana hubungannya di sini ya? Di sini ada tambah kurang. Persamaan yang kita gunakan untuk mencari berapa frekuensi yang dengar pendengar itu adalah V tambah kurang kecepatan pendengar bagi V tambah kurang kecepatan sumber kali frekuensi sumber, begitu ya. Nah, cara menggunakan tambah atau kurangnya ini, ya nak ya, di sini harus kita fokus. Anggap saja misalnya ini si pendengar, ini si sumber, ya, ini si sumber, ini sumber ya, ini pendengar ya. Jadi kita gunakan tambah atau kurang itu dari menjauh atau mendekatnya, gitu ya. Tapi anggap aja P polisi ya, supaya lebih cepat kamu memahaminya. Anggap P polisi, S itu sumber itu sindikat ya, anggap polisi ya, P anggap polisi. Ini sumber itu sindikat. Sindikat itu artinya pelaku kejahatan ya, ya pelaku kejahatan ya. Misalnya nanti si pendengar mendekati sumber, pendengar mendekati sumber, artinya polisi. Jadi nanti kalau ada kata-katanya pendengar mendekati sumber begitu. Jadi polisi mendekati sindikat. Tadi sindikat itu kan pelaku kejahatan. Itu kan benar, itulah tugasnya. Jadi benar. Jadi ketika pendengar mendekati sumber nanti, ya itu kan kegiatan yang benar. Berarti nanti kecepatan pendengarnya kita gunakan di sini positif. Ya, ngerti ya? Pendengar mendekati sumber, pendengar mendekati sumber, polisi mendekati sindikat pelaku kejahatan. Berarti benar. Yang kedua nanti apabila misalnya pendengar menjauhi sumber, pendengar menjauhi sumber. Bayangkan polisi menjauhi si pelaku kejahatan. Itu kan tidak benar, berarti nanti gunakan negatif. Ya. Polisi menjauhi, misalnya ini ke sini dia pergi ya. Ini pergi ke sini tadi, itu positif ya. Polisi mendekati sindikat ya. Pendengar mendekati sindikat positif. Polisi menjauhi sindikat itu negatif. Atau pendengar mendekati sumber itu positif. Pendengar menjauhi si sumber itu negatif. Lalu bagaimana nanti di sini di bawah ini?
si sindikat. Nah, coba kita sindikat kalau mendekati polisi. Nah, sindikat itu mendekati polisi. Itu kan nggak benar itu, ya kan? Sindikat mendekati polisi. Biasanya kan pelaku kejahatan itu akan menjauh dari polisi kan begitu. Nah, dia kan menjauh. Jadi ketika sindikat menjauhi polisi itu positif. Nah, tetapi ketika sindikat mendekati polisi itu negatif. Gitu ya. Jadi di situ harus bisa tahu sumber mendekati pendengar itu negatif ya. Sindikat mendekati polisi ya, itu benar ya. Itu salah ya, negatif ya. Tapi kalau dia menjauhi itu positif. Nah, jadi terbalik dia. Jadi ketika sumber mendekati pendengar itu negatif. Ketika sumber menjauhi pendengar itu positif ya. Nah, kita lihat dalam contoh soalnya misalnya begini. Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz. Itu kan ada sumber ya. Itu kan ada sumber bunyi ya. Nah, sini ya. Itu kan ada sumber bunyi. Oh, begini. Berarti sumber bunyinya kan 500 Hz. Nah, kemudian saling mendekat. Berarti kan kalau saling mendekat kan begini. Nah, misalnya saling mendekat itu kan begini. Nah, itu kan saling mendekat ya. Nah, dengan ini sumber. Ini frekuensi sumber katanya 500 Hz. Ini si pendengar, frekuensi pendengar. Nah, mendekat dengan pendengar kecepatan ya, saling mendekat dengan pendengar ya. Kecepatan sumber bunyi 40 meter per sekon. Berarti si sumber bunyi ini katanya si Vs-nya itu nilainya 40 meter per sekon. Ya. 40 meter per sekon dia mendekat ke sana ya. Nah, sementara kecepatan pendengar 50 meter per sekon. Kecepatan pendengar 50 meter per sekon. Nih. Kecepatan pendengarnya 50 meter per sekon. Tapi saling mendekat. Ini tadi si sumber, ini pendengar, ya. Ini si sumber, ini pendengar. Dia mendekat ke sini kan? Ini juga saling mendekat. Kalau saling menjauh berarti ini bergerak ke sini, gitu ya. Nah, frekuensi yang didengar oleh pendengar itu nanti berapa? Kalau bentuknya seperti ini gitu. Ya. Nah, sementara sumbernya 500 Hz. Tadi rumusnya kan adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah VP per VS kali frekuensi sumber. Nah, di sini kita lihat dulu. Untuk polisi atau pendengar. Polisi mendekati sindikat. Polisi kan karena dia mendekat ya. Polisi mendekati sindikat karena bergeraknya begini. Saling mendekat. Jadi polisi mendekati sindikat. Itu kan benar. Polisi memang harus menangkap pelaku kejahatan kan ibaratnya begitu. Polisi mendekati si sindikat. Berarti kan benar. Berarti di sini tambah. Seandainya ini pergi ke sini berarti ini kurang gitu ya. Nah, si sumber sindikat mendekati polisi. Sindikat mendekati polisi, sumber mendekati pendengar. Itu negatif tadi ya. Sumber mendekati pendengar, itu negatif. Kalau misalnya di ke sana, itu positif, gitu ya. Maka langsung aja masukkan FP yang dengar oleh pendengar adalah berapa? Kecepatan bunyi di udara itu selalu diketahui ya. 340 ditambah kecepatan pendengar 50 per. Ini tetap 340 dikurang 40 dikalikan dengan berapa frekuensi si sumber? 500 Hz. Gitu ya. Berarti frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah 390 per 300 kalikan dengan 500 Hz. Gitu. Oke? Jadi seandainya menjauhi, saling menjauhi misalnya, ya, saling menjauhi, ini ke sana, ini ke sini, atau ini menjauhi, ini mendekat. Nah, itu udah harus bisa tadi pemahamannya gitu ya. Kalau tadi si sumber mendekati pendengar, sindikat mendekati polisi, itu negatif. Tapi kalau menjauhi positif. Tapi kalau polisi mendekati si sumber, itu positif. Tapi kalau menjauhi itu negatif. Ya, itu satu contoh soal untuk kalian pahami. Saya ikutkan sedikit resonansi. Resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Nah, ini bisa terjadi pada ayunan bandul, bisa juga terjadi pada garpu tala. Nah, atau bunyi. Garpu tala itu atau sumber bunyi ya. Sumber bunyi. Tapi Bapak ingin kalian cobakan ayunan bandul dulu. Saya yakin sudah terjawab kemarin ketika saya tanya apa pengertian resonansi. Yang kedua, bagaimana syarat terjadinya resonansi pada ayunan bandul. Percobaan sederhananya nanti Bapak ingin kalian cobakan di video kan. Ini anggap
batang lah ya, ambil kayu-kayu sepanjang misalnya beberapa sentimeter atau 30 cm. Sediakan tali seperti gambar. Ada tali, kemudian rangkai tali dan benda seperti gambar. Bendanya ini ya, batu-batu kecil kamu gunakan bisa, atau apalah yang bisa kau gantungkan kepada tali begitu ya. Nah, berikutnya perhatikan ketika A digetarkan, benda mana ikut bergetar. Nanti setelah udah kau rangkai seperti ini, coba getarkan benda A. Tarik, lepas. Nanti kamu lihat dari keempat benda ini, benda mana yang ikut bergetar. Ya. Yang nomor 4, perhatikan ketika B. Sekarang B yang kamu getarkan. Tarik, lepas. Nanti setelah kamu lakukan kegiatan itu, nanti setelah B yang kamu getar, benda mana yang ikut bergetar. Nah, jadi percobaan sederhananya begitu. Dan ini divideokan buat durasi 1 menit, kirimkan ke Bapak. Oke? Udah? Untuk percobaan resonansi berikutnya, Bapak akan langsung videokan itu menggunakan Karputala minggu depan, dan juga menggunakan resonansi kolom udara. Nanti kita lanjut minggu depannya. Fokusnya adalah efek Doppler dulu, sama ini kegiatan ini harus kamu lakukan. Mungkin sudah terjawab. Resonansi itu terjadi pada ion bandul ketika panjang talinya sama, itu dibuktikan. Ini seandainya ini kamu getarkan, ini harus ikut bergetar. Kalau ini yang kamu getarkan, ini yang ikut bergetar. Jadi resonansi pada ion bandul itu ikut bergetarnya suatu benda akibat bergetaran benda lain. C ikut bergetar karena A bergetar, ibaratnya begitu. Tapi bagaimana supaya ikut bergetar? Panjang talinya sama. Kalau ini nanti kamu pakai misalnya 30 cm, ini juga harus 30 cm. Kalau ini 15 cm, ini juga 15 cm. Silahkan dilakukan percobaan ini, dan saya tunggu hasilnya minggu depan. Terima kasih.